Yusuf, saudara, itu juga memiliki kasih yang sejati. Kondisi apapun tidak terpengaruh. Dalam kondisi kelimpahan, dia tetap menyembah Tuhan. Kondisi berkekurangan tanda petik, tapi bagi Yusuf dan bagi Daniel itu bukan kekurangan. Dia tetap menyembah Tuhan. Bagaimana sekarang pertanyaannya, saya dan saudara? Apakah kita bisa memiliki kasih sejati itu? Saudara, kalau pagi hujan, dan minggu hujan lagi, jam 8, aduh, ibadah 1 hujan, nantilah ibadah 2. Ibadah 2 masih hujan, tadi masih hujan ya. Yang saya datang, nanti ada ibadah ketiga, tidak datang juga. Tapi yang datang ibadah kedua ini adalah anak-anak Tuhan yang punya true love. Amin. Lihat kiri kanan, betul ya, betul ya. Haleluya. Darah sudah ini, oh hujan tidak datang lagi. Wah, ada ibadah ketiga. Karena kan saudara, kadang hujan atau kadang panas. Biasanya kalau jam 3, 4 panas. Saking panasnya saudara kadang cekot, tidur saja. Lewat juga ibadah 3. Ada ibadah malam. Ibadah malam, saudara mau keluar ketak-ketak salum. Saudara ketemu teman-temannya, nggak jadi ke gereja. Hilang. Oh, ada minggu depan saja. Minggu depan seperti itu kejadiannya. Kenapa ya Pak Joko itu tidak membuat ibadah ke-6 atau ke-7 gitu ya? Dan akhirnya baru muncul Natal. Wah, saudara, Natal baru kelihatan satu-satu. Itu belum memiliki cinta sejati. Cinta sejati masuk gua singa tetap mandang Tuhan, masuk penjara. Tetapi saudara, kita berdoa saudara tidak masuk penjara. Amin. Ya, karena terpenjarakan kondisi yang karena bukan kejahatan, saudara, bukan konyolan. Saudara mungkin hal-hal demikian, tetapi memiliki cinta sejati. Yang setuju katakan amin. Kalau kemarin minggu yang lalu saya pelayan di Solo, saya ketemu dengan namanya Ciing. Ciing itu nggak tahu apakah Pak Ambani kenal Ciing atau enggak. Itu guru sekolah minggu saya. Waktu saya masih sekolah minggu kecil, Ciing ini sudah ada. Sekarang umurnya saya perkirakan 60-an. Ciing. Dulu ketika ngajar, saya jadi gurunya, saya ke rumahnya, saudara. Ciing, walaupun orang Chinese, tetapi rumahnya ada di atas sungai. Sungai di tengah pasar, dia buat di situ. Seperti jembatan gitu. Dia tinggal di situ. Dia setia. Sekarang punya rumah yang bagus. Menurut ceritanya, karena saya tidak sempat melihat rumahnya. Cerita gimana Ciing ini? Rumahnya sudah bagus gitu ya. Walaupun belum menikah sampai sekarang, umur 60-an belum menikah. Tetapi saudara saya lihat bahwa Ciing ini memiliki cinta sejati pada Tuhan. Hebat. Saya sudah punya anak 2 besar-besar. Dia panggil, San, nama saya di Solo Santo, bukan Joko. Jadi ya, berupa kalau saudara saya Joko di sana mungkin tidak ketemu. San, ingat aku. Oh, Ciing. Saudara walaupun sudah keriput, tapi saya masih ingat. Dulu pernah ngajar sekolah minggu saya. Saudara, dia memiliki cinta sejati. Walaupun mungkin dia tidak mendapatkan cinta sejati dari orang, karena sampai sekarang tidak menikah, tetapi dia mendapatkan cinta sejati dari Tuhan. Dia tetap tekun. Kalau doa pagi tetap datang saja. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki cinta sejati seperti Daniel. Saudara, dengan hikmat dari Tuhan, Daniel mampu hidup dalam generasi ke generasi. Ketahuilah saudara, Daniel itu dalam 4 raja. Nebukadnezar, kemudian Raja Belsasar, Raja Ahasiweros, Raja Darius, dan keturunan yang banyak. Dia tetap aja eksis di sana. Bukan hanya menjadi rakyat biasa, tetapi dia memiliki kedudukan yang tinggi. Saudara, memiliki hal yang hebat. Ini karena orang-orang yang berdoa. Singkat, saudara. Sekarang bagaimana kondisinya orang yang tidak berdoa? Mari kita baca di dalam Mazmur 73. Kita ke Mazmur 73. Ayat yang ke-6 sampai 9. Sudah ketemu? Mazmur 73 ayat yang ke-6 sampai 9. Saya bacakan demikian. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok
Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang terjadi bagi orang-orang yang tidak berdoa, tidak memiliki kasih sejati. Tapi bagi Yusuf, dia mendapatkan sesuatu berbaju yang halus, mahal. Dia mendapatkan cincin raja, dia mendapatkan kalung emas. Saya tadi lupa menyampaikan apa yang didapat oleh Daniel. Saudara, kita buka di Daniel 5 yang ke-29. Kembali ke Daniel 5 yang ke-29. Saya bacakan demikian. Saudara juga simak Alkitab. Saudara, apa yang didapat oleh Daniel? Daniel 5 yang ke-29. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kalau Yusuf mendapatkan kain halus, cincin, kekuasaan, dan kemudian mendapatkan kalung emas, tidak beda dengan Daniel. Daniel mendapatkan apa, saudara? Kain ungu. Kain ungu itu lambang kemuliaan. Sehingga saudara, warna ungu, warna kemuliaan. Jangan diartikan yang macam-macam, saudara. Kok ungu ya? Dulu ibu-ibu mau pakai seragam ungu, mau ambil ungu. Ungu kan seragam janda. Karena ungu katanya artinya janda. Ungu itu kemuliaan. Ada yang di sana pakai baju ungu. Daniel dikenakan kain ungu. Biasanya, saudara, orang-orang yang berpakaian ungu, entah Romawi, Yunani, itu kemuliaan, dimuliakan. Simbol-simbol kemuliaan. Daniel pakai kain ungu. Dan kalau perjamuan kudus, stola pendeta harus ungu, karena kemuliaan Tuhan. Tuhan menjadi raja. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian kalau Yusuf dapatkan kalung emas, kalau Daniel apa, saudara? Rantai emas. Dikatakan demikian. Saya ulangi lagi ya. Kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Bukan rantainya rantai kapal, itu di sini banyak orang kapal gitu ya, belajar. Saudara tahu itu? Gambarnya gini, saudara. Rantai emas itu. Saudara pernah mengikuti wisuda sarjana, apalagi wisuda sarjana S2. Yang mau wisuda itu biasanya berkalungkan banyak ya, yang apa namanya, simbol-simbol gitu ya, banyak dikalungi itu. Itu yang dokter-dokter profesor itu. Itu sebenarnya ngambil dari kalung Daniel ini, dari kalung Daniel itu, lambang-lambang kebesaran gitu, dikalungkan itu. Maksudnya kemudian berbentuk rantai. Kalau nanti wisuda seorang pelajar ini tidak pakai itu, ya. Ya, saudara ya. Saudara yang dikasih lanjutkan, Daniel mendapatkan kalung emas, rantai. Jadi kemuliaannya hebat. Bagi orang yang tidak berdoa, ayat yang ke-6 dikatakan demikian di Mazmur 73. Sebab itu mereka berkalungkan apa, saudara? Bukan emas. Orang yang tidak berdoa, kurang berdoa. Ya, berdoa di gereja ini ada yang berdoa, tetapi salah berdoa. Mungkin demikian. Mereka berkalungkan apa? Kecongkaan. Sama-sama katakan kecongkaan. Tahu artinya congkak? Congkak itu saudaranya tinggi hati, saudaranya sombong, saudara. Kalungnya bukan emas, kemuliaan gitu ya, tapi berkalungkan kecongkaan. Tahu orang yang congkak ya, saudara ya? Wah, tinggi hati. Dia punya 1 juta ngomong 1 M. Oh, kemarin pernah punya 1 M. Dia punya ketinting ngomong punya kapal pesiar. Kemana-mana, saudara, mengatakan aku di kontraktor. Karena ngontrak rumah sana sini. Congkak. Saudara tahu artinya congkak? Pakaiannya sekarang. Perhatikan. Ini pastor mengatakan, dan berpakaian kekerasan. Ketemu dengan ini keras. Ketemu dengan itu ngomongnya keras. Berbuatan dengan keras dan sebagainya. Ayo saudara, pernah kita mengalami hal yang demikian? Pernah ya saudara? Siapa yang pernah congkak, angkat tangan? Ada 1, 2. Siapa yang pernah congkak?
Tapi itu bukan baju kita. Amin. Pakaian kita apa saudara? Tadi kain halus, kain ungu. Harusnya demikian. Kalau saudara memiliki cinta sejati, nanti Tuhan akan menganugerahkan demikian. Karena Yusuf mendapatkan anugerah itu kaitannya karena dia peka terhadap Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dan dianugerahi pakaian halus, pakaian yang mahal, dan dia mendapatkan pakaian yang ungu. Kemudian berkalungkan kalung lambang kekayaan, emas lambang kekayaan. Saudara, orang yang banyak doa saya percaya diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kemudian di ayat yang 73 ini, saudara, ayat selanjutnya dia katakan demikian. Mari kita baca ayat yang ke-7. Ini harus hati-hati saya menerjemahkan ayat yang ke-7 ini. Yuk baca bersama-sama 2, 3. Karena kegemukan, kesalahan, mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ketika baca karena kegemukan, jemaat Betani banyak yang gemuk-gemuk nih. Maksudnya apa saudara? Artinya itu serakah. Serakah. Karena keserakahan, kesalahan mereka menyolok. Saudara, dikatakan hidup yang menjadi angkuh, sombong, keras hati, selalu curiga terhadap sekitarnya, pikirannya negatif terus. Saya diberkati dengan cerita demikian. Saudara, ketika itu ada 2 keluarga. Keluarga ini sekitar itu di komplek itu ada 2 keluarga rumah yang berdekatan. Satu hiduplah janda dengan 3 anak. Yang satunya ada pendatang baru datang dan seorang gadis cantik sendirian di rumah itu. Gadis cantik ini, saudara, berada mampu, hidupnya mampu. Entah dia kerja di mana bagus, pakaiannya kalau keluar kelihatan kalau dia ini orang yang cukup berada, intelektualnya baik. Sekali waktu pada malam hari mati lampu gelap. Waduh, mati lampu. Saudara, yang janda dengan 3 anak ini juga gelap, di rumah ini juga gelap. Gadis ini, saudara, gadis ini dia waduh, mati lampu. Dia mendengar ada anak di sebelah teriak-teriak, "Mama, mati lampu." Biasa gitu ya. Yang kecil ketakutan nangis, "Oh, gelap." Mereka tidak ada apa-apa karena hidupnya cenderung menengah ke bawah. Yang gadis cantik yang punya penghasilan yang baik, kelihatan baik ini, berpikiran nanti pasti mereka ini datang ke tempatku ini, gitu ya. Pasti minta sesuatu bantuan, lampu, lilin, gitu ya. Tidak lama betul. Kakak, tidak ada suaranya. Jangan tertidur, kakak, buka pinjam. Saudara, pikirannya yang gadis cantik benar, pasti minta sesuatu, ada sesuatu. Kemudian tanyalah anak kecil, anaknya ngajar, "Kakak, ada lilin tidak?" Yang gadis betul dalam hati, kasih tak ya? Kalau tak kasih, nanti di lain hari pasti datang lagi, minta lagi. Ini sekarang lilin, nanti pasti uang berikutnya. Padahal ada lilin di rumah. Akhirnya, tidak saya kasih. Dek, tidak ada dek lilin. Oh, langsung dia lari. Dia lari tutup pintu, krak. Kasih tahu mamanya, kakak sebelah tidak punya lilin, Pak. Cepat bawa sana. Dan datang lagi, ketok lagi, tok. Kenapa dek? Yang anak, kakak, kami ada lilin. Kalau kakak tidak ada lilin ini, mama sangat perhatikan ke kakak. Hidup sendirian di situ gelap lagi. Ini ada lilin kakak, nyalakan aja, ada koreknya juga. Saudara, sering kita seperti itu ya, berpikiran negatif, berprasangka yang buruk. Padahal sebenarnya di sini mau memberi lilin. Kalau tidak punya lilin, akan diberi lilin. Pernah saudara punya pengalaman seperti itu? Ayo jujur. Puji Tuhan kalau saudara berpikiran negatif. Mereka membuka mulutnya melawan langit, artinya melawan Allah yang di tempat yang maha tinggi, dan lidah mereka membual di bumi. Paulus menerjemahkan meleter. Orang yang suka berdoa pasti saudara dia banyak memuji Tuhan. Tetapi orang yang kurang berdoa atau bahkan tidak berdoa adalah
orang-orang yang suka membual. Tak artinya membual ya saudara ya, yaitu ngomong sana sini. Perkataannya tidak bisa dipercaya. Saudara, ucapannya tidak mudah, tidak bisa dipercaya. Sekali lagi demikian. Ini kondisi orang-orang yang tidak berdoa. Atau Petrus, Yakobus juga mengatakan, dia berdoa, tetapi salah dalam berdoa. Tapi beda dengan orang-orang yang berdoa. Yusuf berdoa, Daniel berdoa, saudara, bajunya kain halus, kain ungu, dianugerahi Tuhan demikian, berkalungkan emas, saudara, mendapatkan cincin. Tapi orang-orang yang berdoa, saudara, pakainya kecongkaan, betul ya, pakainya kekerasan, berkalungkan kecongkaan, congkak sombong. Mari saudara, ya kita hidup seperti Daniel, hidup seperti Yusuf. Yang setuju katakan amin. Mereka bisa mendapatkan itu karena saudara ada pergumulan, ada hubungan yang baik dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kiranya firman Allah menjadi bekal bagi kita untuk mendapatkan kasih yang sejati. Kasih sejati itu kita gunakan. Saya percaya saudara, ketika kasih mula-mula itu adalah saudara suka membaca Alkitab. Ketika saudara mengalami kasih mula-mula, suka baca Alkitab, suka ke gereja, suka memberi kasih kepada orang lain. Ketika orang lain dalam kekurangan, saudara dengan mudahnya memberikan kekurangan itu, saudara menutupinya. Kasih itu kasih mula-mula. Tetapi mari kita berkelanjutan dengan kasih sejati. Kasih sejati tidak dipengaruhi oleh kondisi situasi. Kasih sejati tidak dipengaruhi dengan orang. Saudara, entah ada orang atau tidak, saudara tetap beribadah. Tidak terpengaruh dengan kondisi tak panas, dingin, tak hujan deras dan sebagainya. Saudara tetap hubungan dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Ada banyak hal yang dikerjakan oleh Daniel ini ketika dia dekat dengan Allah. Daud juga orang yang dekat dengan Tuhan. Musa juga dekat dengan Tuhan. Karena Musa ini juga dulu berpakaian keras. Dan bajunya Musa itu adalah baju keras, sehingga dia suka berkelahi. Dia bahkan pernah membunuh juga. Ini Musa. Tetapi ketika dia datang berdoa, maka cuma Musa yang mengatakan di Alkitab saudara bahwa tidak ada orang selembut hati Musa. Diubah oleh Tuhan. Akhirnya Musa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Biarlah kita semua dengan doa mendatangkan anugerah. Yang mengerti katakan amin. Dengan anugerah itu saudara semakin memiliki cinta sejati, kasih sejati. Puji Tuhan, firman Allah sampai di sini dan pikirannya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.